Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang skalanya gede banget. Kita akan lihat gimana caranya sebuah rencana besar di atas kertas bisa jadi kenyataan di lapangan. 3 juta. Coba deh bayangin angka itu. Bukan cuma angka biasa loh. Ini adalah ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah buat warga Indonesia. Gila kan skalanya? Nah, pertanyaannya kan gimana caranya? Gimana sebuah negara bisa mewujudkan rencana seraksasa ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya dari level pusat sampai ke pelosok daerah. Oke, pertama-tama kita harus clear dulu nih. Ini tuh program prioritas nasional. Jadi ini bukan sekedar proyek bangun tembok dan pasang atap ya. Ini jauh lebih besar. Ini soal membangun fondasi ekonomi negara. Prinsip dasarnya ini yang keren banget. Idenya adalah rumah yang layak itu hak semua warga negara. Titik. Dan kalau hak ini terpenuhi, dipercaya bisa jadi motor penggerak ekonomi. Masuk akal kan? Nah, tujuannya jelas banget dan bisa diukur. Kita lihat di sini ya, targetnya adalah naikin persentase keluarga yang punya rumah layak dari yang tadinya sekitar 65% di tahun 2024, harapannya bisa nyentuh 74% di tahun 2029. Kelihatan kan lompatannya? Dan ini nih, efek dominonya. Proyek perumahan ini tuh bukan proyek tunggal. Bayangin, satu proyek ini bisa nyenggol dan menggerakkan 185 sektor ekonomi lainnya. Kebayangkan berapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta? Ini baru namanya game changer buat ekonomi. Oke, sekarang kita intip dapurnya. Gimana sih sebetulnya cara kerja program raksasa ini? Yuk kita bongkar sama-sama cetak birunya. Gampangnya gini, program ini punya 2 kaki utama. Pertama, ya bangun rumah baru dari nol. Kedua, yang ini juga penting banget, renovasi atau mempercantik rumah-rumah yang udah ada tapi kondisinya belum layak. Nah, ini dia gambaran besarnya. Kelihatannya mungkin agak ribet ya. Tenang, tenang. Kita bakal bedah satu-satu, biar gampang. Sekarang kita fokus dulu ke 4 sumber dananya. Dari mana aja sih duitnya? Yang pertama, sudah pasti dari negara. Ini duit langsung dari pemerintah ya lewat APBN atau APBD. Jadi memang ada alokasi khusus dari kas negara. Kedua, ada yang namanya swadaya. Ini keren nih, konsepnya bangun sendiri. Jadi masyarakat yang biayain dan bangun rumahnya secara mandiri. Tentu tetap ada dukungan dari pemerintah, tapi inisiatif utamanya datang dari warga. Ketiga, ya jelas, dari swasta. Disinilah peran pengembang perumahan, bank-bank, sama investor. Mau itu dari dalam atau luar negeri. Mereka semua ikut main buat nyediain rumah. Dan yang terakhir, ini yang paling Indonesia banget. Gotong royong. Ini sumber dana yang datangnya dari CSR perusahaan atau dari kerjasama antar warga di komunitas. Semangat kebersamaannya dapet banget di sini. Oke, rencananya udah, dananya udah. Sekarang pertanyaan terpenting. Program segede ini sebetulnya buat siapa aja sih? Yuk kita lihat siapa yang jadi target utamanya. Ini bukan lagi soal statistik ya, ini soal manusia, soal tetangga kita. Coba bayangin, ada abang tukang bakso, driver ojol, terus ada juga aparat negara kayak TNI, Polri, atau ASN yang gajinya mungkin pas-pasan. Belum lagi anak-anak muda, milenial, dan Gen Z yang lagi merintis hidup. Dan tentunya mereka yang paling membutuhkan, jadi jangkauannya luas banget. Oke, rencana di atas kertas kelihatannya mulus ya. Tapi begitu turun ke lapangan ceritanya pasti beda. Selalu ada tantangannya. Nah, sekarang kita lihat gimana rencana besar ini bertabrakan dengan kenyataan di daerah. Biar lebih kebayang, kita nggak akan ngomongin teori aja. Kita ambil satu contoh nyata, studi kasus kita kali ini adalah Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Nah, di Kudus ini Pemdanya punya beberapa PR besar. Satu, datanya masih acak-acakan. Siapa butuh rumah, di mana lokasinya, itu belum valid. Dua, lahannya terbatas. Mau bangun di mana coba? Dan yang ketiga, masih ada area kumuh seluas lebih dari 30 hektar. Itu nggak kecil loh. Terus, gimana Kudus ngadepin masalah-masalah ini? Apa mereka nyerah? Tentu enggak. Justru mereka bikin rencana aksi. Dan kata kuncinya satu, kolaborasi. Sebentar. Sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal kawasan kumuh. Ini bukan cuma soal rumahnya jelek atau catnya ngelupas. Ini masalah yang lebih dalam. Bayangin jalannya becek, air bersih susah, nggak ada selokan, sampah numpuk, dan amit-amit rawan kebakaran. Kompleks banget masalahnya.
Nah, ini dia strategi cerdasnya Kudus. Coba perhatiin, setiap langkahnya itu soal kerja bareng. Pertama, mereka keroyokan benerin data. Dari aparat desa sampai dinas sosial, semua turun. Kedua, perencanaannya terpadu, nggak jalan sendiri-sendiri. Ketiga, pas eksekusi, dinas-dinas terkait kerja bareng lagi. Dan terakhir, yang paling penting, mereka ajak warga dan perusahaan buat ikut ngerawat dan mendanai. Keren kan? Kalau kita lihat contoh dari Kudus tadi, ada satu benang merah yang kelihatan jelas banget. Apa itu? Kolaborasi. Ini kayaknya bumbu rahasianya deh, yang bikin rencana nasional yang megah itu bisa beneran jalan di level akar rumput. Jadi, intinya apa? Sukses di Kudus itu ukurannya bukan cuma berapa rumah jadi, tapi lebih dari itu. Sukses itu artinya datanya valid, programnya jalan, dan yang terpenting, ada sistem penanganan daerah kumuh yang efektif. Kenapa efektif? Ya karena dikerjakan bareng-bareng. Ini nih yang bikin kita mikir, rencana besar dari pusat itu penting, jelas, sebagai panduan. Tapi setelah ngeliat semua ini, jangan-jangan kunci sesungguhnya dari program sebesar ini bukan di cetak birunya, tapi di kemampuan orang-orang di daerah buat kerja bareng. Gimana menurut kalian?